Tapi si C ini melakukan najash supaya si A segera beli dengan harga yang tinggi. Kenapa si C melakukan itu? Kerjasama. Kalau nggak kerjasama boleh nggak? Boleh. Si C kerjasama sama si B ya, supaya dapat apa? Komisi. Kalau dia nggak kerjasama, boleh nggak? Tidak. Terus apa untungnya? Untungnya marem. Karena dia nggak suka sama si A. Jadi nggak ada keuntungan buat si C kecuali apa tadi? Marem. Rasain, kira-kira seperti itu. Na'udzubillahi min. Ini merusak persaudaraan atau tidak? Merusak, makanya dilarang sama Nabi SAW. Najash. Dah. Yang ketiga, wala tabaghadu. Secara harfiah, kalau diterjemahkan wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan. Jangan saling membenci. Itu secara harfiah. Tapi apakah membenci orang lain itu dilarang secara mutlak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena ada orang yang layak untuk dibenci. Siapa? Ya orang kafir. Ya, ahli maksiat. Berarti maknanya tidak seharfiah itu. Lah terus maknanya apa? Aila tata'atau asbabal baghdha. Arti la tabaghadu adalah jangan melakukan hal-hal yang bisa memicu kebencian. Itu artinya. Apa artinya? Jangan melakukan hal-hal yang bisa memicu kebencian. Apa itu? Ya banyak banget. Ya perbuatan buruk, ya perbuatan zalim. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya. La tabaghadu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, wala tadabaru. Dan jangan saling membuang muka. Membuang muka itu ketika ketemu melengos. Ya. Ketika ketemu melengos. Apakah itu terjadi? Sering terjadi. Ya. Dan sayangnya itu terjadi bukan karena untuk ghadul basar. Ketika ketemu sama akhwat bukannya melengos malah melotot. Harusnya itu kan ghadul basarnya kepada akhwat. Ya, ini kepada saudara sesama muslim. Ya. Bahkan penampilannya sama-sama penampilan Islami. Ya. Tapi begitu ketemu nggak mau senyum, nggak mau salam, disalami nggak mau jawab. Terjerumuslah kepada apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah salah satu proyeknya siapa? Syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah putus asa mengajak orang-orang yang rajin sholat di jazirah Arab untuk menyembah dirinya. Wah, ini kayaknya susah. Udah ngaji, masa mau diajak menjadi sekte penyembah setan? Kayaknya sudah susah nih. Menurut prediksinya siapa? Syaitan. Maka syaitan pun mengubah caranya untuk menyesatkan orang-orang yang rajin sholat. Walakin fit tahrishi bainahum. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Memunculkan permusuhan di antara orang-orang yang rajin sholat.
masjidnya sama, softnya sama, ya begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kelebat. Begitu tahu yang di sampingnya adalah beda manhaj. Ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan menjual di atas penjualan orang lain. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika si A dengan si B sedang bertransaksi, ya, si B tadi apanya tadi? Penjual. Tahu-tahu datanglah si C. Si C juga penjual. Ketika si A dengan si B sedang bertransaksi belum selesai, masuklah si C menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Dan ini akan menimbulkan permusuhan antara siapa dengan siapa? Si B dengan si C. Kalau si A, ya senang-senang aja, dapat harga yang lebih murah. Itu sebagaimana Ustadz, nunggu sampai selesai transaksinya. Si A dan si B tunggu sampai selesai. Kalau nggak tertarik si A, baru kemudian si C masuk. Kalau si A dengan si B ini sedang terlibat transaksi dan belum selesai, maka jangan masuk, jangan menjual di atas penjualan saudara kita. Oke. Mari kita pindah ke kalimat berikutnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Di dalam kalimat ini mengisyaratkan bahwa kita itu harus menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Dari mana kita simpulkan itu? Dari kalimat wa kunu ibadallahi ikhwana. Hablum minallahnya mana? Ibadallah. Jadilah hambanya Allah. Ini hablum minallah. Hablum minannasnya di mana? Ikhwana. Jadi kita itu nggak cukup hanya sekedar soleh, rajin sholat, nggak cukup hanya sekedar rajin puasa. Hablum minallah, tapi kita juga harus menjaga hablum minan nas, bersaudara dengan orang yang lain. Bagaimana bentuknya? Nabi SAW mengatakan al-muslimu akhul muslim. Caranya adalah kita menganggap saudara muslim kita yang lainnya sebagai saudara. Persaudaraan yang dibangun di atas agama. Ini adalah persaudaraan yang paling kuat. Makanya Salman lebih dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan Abu Lahab. Padahal yang senasab siapa? Abu Lahab. Salman dari negeri antah berantah. Kenapa? Berasal dari Persia. Ketemu nasabnya sama Nabi SAW. Ketemu Nabi Adam. Yang dari Romawi siapa? Suhaib. Suhaib dari Romawi. Siapa lagi? Salman dari Persia. Suhaib dan Salman itu lebih dicintai oleh Nabi SAW. Padahal nggak ada hubungan nasab dibandingkan siapa? Abu Lahab. Ya. Kenapa demikian? Karena Suhaib dan Salman adalah saudara sesama Muslim. Dan inilah persaudaraan yang paling tinggi. Bukan persaudaraan nasab, bukan persaudaraan satu partai, bukan persaudaraan satu klub bola, bukan persaudaraan satu hobi, sama-sama suka
mancing, ya, persaudaraan mancing, ya, sekarang kan banyak itu, ya, bola sunnah, mancing sunnah, apalagi, ya, touring sunnah, ya. Apa? Pingpong sunnah. Allah musta'an. Al-muslimu akhul muslim. Kemudian kata Nabi SAW, hal-hal yang harus dijaga, ya, hal-hal yang harus dihindari, la yadhlimuhu. Karena sesama muslim itu, maka konsekuensinya tidak boleh saling berbuat zalim. Perbuatan zalim itu semacam atau macam-macam? Macam-macam. Ya. Secara garis besar, perbuatan zalim itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zalim dengan perkataan, yang kedua zalim dengan perbuatan. Zalim dengan perkataan dan zalim dengan perbuatan. Salah satu kezaliman dengan perkataan yang paling parah adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan kepada kedua orang tua. Ini perbuatan zalim. Dengan apa? Dengan ucapan. Ya. Itu apa tuh? Apa itu Wallahu a'lam. Mungkin kalau di kita mungkin berdecak, tapi berdecak yang apa? Nadanya itu nada nggak suka. Contoh, tolong jemurannya diangkat. Nggih. Jadi nggak usah pakai cek, nggak usah. Nggih gitu aja. Itu sesuatu yang kelihatannya kayak biasa aja ya. Tapi itu buat orang tua sangat menyakitkan. Dan itu perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Bahkan kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bukaul walidain minal uquqi wal kabair. Membuat orang tua nangis itu termasuk durhaka dan dosa besar. Membuat orang tua apa? Nangis, sedih. Ya, sedih karena perilaku, sedih karena tutur kata, sedih karena sikap. Itu adalah termasuk dosa besar dan durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi perbuatan zalim dengan lisan, menggunjing. Ya, menggunjing. Ngomongin aib saudara gitu. Memang orangnya kayak gitu, ya itulah yang namanya ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Membicarakan aib saudaramu yang dia tidak suka untuk dibicarakan. Dan itu termasuk kezaliman menggunakan lisan. Di dunia maya, ya, komen yang nggak enak, walaupun menggunakan akun anonim, nggak sebut nama, itu juga termasuk perbuatan zalim. Ya, komen yang nggak enak, ya, kata-kata kasar, ya, ada postingan dikomentari. Oke, ini kezaliman dengan perkataan. Yang kedua apa tadi? Kezaliman dengan perbuatan. Bismillah. Apa contohnya? Contohnya adalah mengabaikan anak dan istri. Tidak mendidik mereka dengan baik. Tidak mendidik mereka dengan baik. Itu termasuk kezaliman. Ya.
Walaupun ya alasannya adalah sibuk berdakwah. Walaupun alasannya adalah sibuk berdakwah. Karena sejatinya mendidik anak dan istri itu hukumnya fardu ain. Sedangkan berdakwah hukumnya rata-rata adalah fardu kifayah. Jadi tidak boleh gara-gara sibuk fardu kifayah sampai mengabaikan yang fardu ain. Itu enggak boleh. Apalagi kalau mengabaikan pendidikan anak dan istri karena sibuk goes. Karena sibuk touring. Karena sibuk manjat gunung. Karena sibuk mancing. Karena sibuk dengan hobi. Lawang sibuk dengan dakwah saja tidak boleh sampai mengabaikan pendidikan keluarga, apalagi sibuk hobi. Ya. Berarti nggak boleh Ustadz manjat gunung. Yang masalah itu bukan manjat gunungnya, yang jadi masalah adalah mengabaikan keluarga. Itu yang jadi masalah. Berarti kalau mau manjat gunung gimana? Bareng sama keluarga. Apalagi ya buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Bayangkan ke masjid bawa kresek. Isinya sampah full. Ya, sambil ke masjid lihat ada tanah kosong, maklum. Buang sampah. Itu tanahnya siapa? Zalim itu. Ya. Dan akan dituntut nanti di hari kiamat. Itu termasuk kezaliman dengan perbuatan. Enggak kok Ustaz, anak enggak buang di tanah orang lain, cuma buang di sungai. Bodoh aja. Ya. Bahkan ketika buang ke sungai yang terzalimi berapa? Banyak. Ikan-ikan itu terzalimi. Ya. Harusnya makan makanan, makannya apa? Popok. Ya. Terus yang terzalimi siapa lagi? Yang makan ikan itu. Mikroplastik masuk ke tubuhnya. Ya. Wah, ngeri juga Ustaz. Iya. Makanya bikin sampah harus tanggung jawab. Wong bikin sampah sendiri kok yang tanggung jawab orang lain. Enggak benar itu. Ya. La yadlimuhu. Tidak boleh berbuat zalim. Wala yakhzuluhu. Tidak boleh abai. Tidak boleh cuek. Tidak boleh meninggalkan saudara kita. Ketika saudara kita tertimpa musibah, entah itu musibah yang sifatnya duniawi atau musibah yang sifatnya ukhrawi, tidak boleh cuek. Musibah yang sifatnya duniawi, kebanjiran, kebakaran, kecelakaan, itu musibah yang sifatnya duniawi, kena fisik. Maka kita berusaha untuk membantu saudara kita. Enggak boleh kita tutup mata, enggak boleh kita cuek. Atau musibah yang sifatnya agamawi, musibah yang sifatnya ukhrawi. Saudara kita dulu rajin sholat terus jadi enggak pernah sholat. Saudara kita dulu shaf pertama, enggak pernah ketinggalan, sekarang selalu shaf terakhir. Saudara kita dahulu sebelum azan selalu sudah berangkat ke masjid, sekarang rakaat kedua baru berangkat ke masjid. Gak boleh kita cuek, gak boleh kita biarkan. Ya. Jangan anggap itu sebagai fenomena biasa. Ya. Fenomena biasa bagaimana? Orang yang awalnya rajin untuk datang, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya, dulunya seperti itu, kok sekarang kemudian jadi sering telat takbiratul ihram, bahkan sering datang ke masjid di rakaat yang kedua. Kita harus peduli dengan saudara kita ini, jangan dibiarkan. Terus bagaimana Ustaz? Ditanya sebabnya apa? Kok bisa? Lawang jarak antara azan dengan qomat sudah panjang. Di sini jaraknya berapa?
30 menit kurang apa? Kurang dawa. 30 menit masih bisa telat, itu bagaimana? Ada apa? Kita harus peduli dengan saudara kita. Jangan kita biarkan saudara kita punya kebiasaan itu dan diteruskan kebiasaannya. Ustaz kebelet, masa kebelet saben dina? Masa kebelet setiap hari? Kalau memang ya siklusnya Ustaz. Siklusnya kalau pagi apa? Harus buang dulu. Ya kalau sudah tahu siklusnya, berarti bangunnya lebih awal supaya bisa menyelesaikan siklusnya. Baru kemudian berangkat ke masjid. Ya. Kenapa bisa telat? Ya karena malamnya begadang. Berarti malamnya jangan begadang. Bikin sosialisasi. Kita bikin ba'da isya, matikan HP, lampu ya. Bikin program ya mematikan HP ba'da isya. Sosialisasikan itu. Ya. Sehingga kita hidupnya kembali normal. Jadi begadang malam-malam, main HP sampai jam 12 malam, itu adalah kebiasaan abnormal.
Jadi hati itu maksudnya adalah jantung. Takwa itu ada di jantung. Saya tanya, takwa itu artinya apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Apakah perintah dan larangan Allah itu hanya terkait dengan hati? Kok sepi? Tidak. Ada perintah Allah terkait dengan tangan, takbiratul ihram. Ada perintah Allah terkait dengan lisan, baca Quran. Ada perintah Allah terkait dengan kaki, jalan ke masjid. Kenapa Nabi SAW mengatakan takwa itu ada di sini sambil nunjuk ke dadanya? Padahal sebenarnya takwa itu nggak cuma terbatas di hati. Kenapa coba? Karena pusatnya di situ. Pusat apa? Ketakwaan. Motor penggeraknya itu ada dalam hati. Jadi orang kalau pengen bertakwa secara maksimal, maka diawali dari perbaikan hati. Jadi kalau anak ngomong hati, itu maksudnya adalah jantung. Bukan? Bukan? Liver. Ya, kalau liver di mana? Di perut. Dan Nabi SAW menunjuknya kemana? Ke dada, bukan ke perut. Ya. Dan yang dimaksud dengan jantung di sini bukan fisiknya, tapi isinya. Ya. Makna atau keimanan yang ada di dalam hati tersebut. Oke, at-taqwa hahuna. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sabdanya, bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seorang dianggap sebagai sosok yang buruk ketika dia merendahkan saudaranya. Ya. Dan ini sering terjadi, ya, merendahkan saudara karena baru ngaji. Kamu kan ikhwan junior. Kalau saya sudah apa? Senior. Nah, padahal belum tentu juga ikhwan senior itu baca Qur'annya sudah benar. Ya, belum, nggak ada jaminan, ya, nggak ada jaminan bahwa kalau sudah lama ngaji itu mesti sudah lebih banyak ilmunya. Nggak ada jaminan. Buktinya kadang-kadang udah lama ngaji disuruh ikut tahsin melipir. Ya, kenapa coba? Takut ketahuan. Ternyata Al-Fatihahnya masih gerodal-geradul. Ya, jangan merendahkan orang lain dengan alasan dia baru ngaji, baru hijrah. Jangan. La yahqiruhu. Ya. Kemudian terakhir kata Nabi SAW, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Tidak boleh, ya, kita merusak nyawa seseorang, hartanya dan martabatnya. Ada 3 hal, damuhu, hartanya, yang kedua maluhu, yang pertama damuhu, nyawanya, yang kedua maluhu, hartanya, yang ketiga irduhu, yaitu kehormatannya. Nyawa, ya, ini sangat dijaga di dalam agama kita, nyawa seorang muslim. Bahkan Nabi SAW sampai menyampaikan bahwa hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan hilangnya nyawa seorang mukmin. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis riwayat Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Busiri dan Imam Ibnul Mulaqqin. Harta orang lain nggak boleh dipakai kalau tanpa izin. Nah, di pondok sering terjadi itu. Apa itu? Odol. Apa lagi? Sampo. Terus sabun. Bayangkan, bawa sabun cair sewadah. Pulang-pulang apa? Tinggal separuh. Kenapa? Karena masing-masing dikit ya, dikit ya, dikit ya. Dikit 10 orang. Habis. Makanya banyak santri itu
Belinya apa? Sasetan. Apalagi kalau dulu ya kami saat mondok itu ada orang-orang yang dari kamar itu punya sampo gitu ya. Itu udah ditaruh dulu di kepala. Jadi nggak dibawa sama apanya? Wadahnya. Karena banyak orang-orang yang minta-minta ya, di pondok ya. Di dunia nyata sering terjadi menggunakan harta orang lain tanpa izin. Apa itu? Wifi. Apa? Wifi. Pakai wifi-nya tetangga. Ya. Itu kan buat publik mbahmu, publik. Kalau di mana? Di apa? Corner itu apa namanya? Apa? Telkom. Kan ada itu Telkom Corner. Itu publik namanya. Ya. Loh ini milik tetangga kok publik ini? Enggak. Ya, itu milik orang lain dan harus izin. Kalau nggak diizinkan, kalau ada passwordnya berarti nggak diizinkan. Kalau open itu berarti bisa jadi diizinkan. Tapi kalau ada passwordnya itu artinya tidak diizinkan. Maka jangan di-crack. Ya, jangan di-hack. Jangan dibongkar passwordnya. Ya, itu termasuk memakan harta orang lain. Yang terakhir adalah kehormatan. Ya. Jangan merendahkan muslim yang lain karena miskinnya, karena kendaraannya, karena bajunya, karena kekurangan fisiknya. Sebab itu semua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.